saat tubuh terasa tidak enak, mungkin kebanyakan manusia sekarang akan mengambil HP dan mencoba mencari tahu tentang apa yang dirasakan. Mulai mencari apotik terdekat atau dokter, dalam hitungan menit sudah dapat menemukan apa yang dicari, yaitu obat. Tapi selama 300.000 tahun lalu, itu tidak ada. Tanpa apotek, tidak ada rumah sakit, tidak ada antibiotik, tidak ada stetoskop, tidak ada dokter dengan gelar di dinding. Dan manusia purba tetap hidup. Bukan hanya bertahan, mereka berlari, berburu, melahirkan anak, menyembuhkan luka, dan melewati penyakit yang seharusnya membunuh mereka. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana? Jawabannya jauh lebih mengejutkan dari yang kamu kira. Dan ketika kamu memahaminya, kamu akan melihat tubuhmu sendiri dengan cara yang sama sekali berbeda. Tapi sebelum kita masuk ke sana, aku ingin kamu berhenti sejenak. Pikirkan ini. Kamu adalah hasil dari 300.000 tahun manusia yang berhasil bertahan hidup tanpa satupun obat modern. Setiap nenek moyangmu, tanpa terkecuali, berhasil melewati luka, penyakit, infeksi, dan bencana alam. Cukup lama untuk punya keturunan. Dan keturunan itu, pada akhirnya, adalah kamu. Artinya tubuhmu bukan tubuh yang lemah yang kebetulan selamat. Tubuhmu adalah puncak dari penyaringan paling ketat dalam sejarah kehidupan di bumi. Tapi kenapa sekarang kita terasa begitu rapuh? Kenapa flu biasa bisa membuat kita terbaring selama seminggu? Kenapa generasi kita lebih banyak penyakit kronis dari generasi manapun sebelumnya? Kenapa kita tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, dan terus-menerus merasa lelah meski tidak melakukan apa-apa yang berat? Jawabannya ada di dalam cerita manusia purba. Dan cerita itu jauh lebih dalam, lebih gelap, dan lebih mengejutkan dari yang pernah diajarkan kepadamu di sekolah. Mari kita mulai dari awal. Bukan dari rumah sakit pertama, bukan dari penemuan antibiotik, tapi dari savana Afrika Timur, 300.000 tahun yang lalu, di mana tubuhmu sebenarnya dilahirkan. Bayangkan kamu berdiri di sana sekarang. Matahari terik, tanah keras dan berdebu. Di kejauhan, sekawanan zebra bergerak pelan. Kamu baru saja berlari selama 2 jam mengejar mangsa. Kaki kirimu terluka kena batu tajam. Darah mengalir. Tidak ada klinik, tidak ada perban, tidak ada obat antiseptik. Yang kamu punya hanya tubuhmu, kelompokmu, dan alam di sekitarmu. Dan ternyata, itu sudah lebih dari cukup. Mari kita bicara tentang luka dulu, karena ini adalah ancaman paling langsung yang dihadapi manusia purba setiap harinya. Ketika kulitmu terluka, hal pertama yang terjadi bukan rasa sakit. Rasa sakit datang belakangan. Hal pertama yang terjadi adalah respons tubuh yang luar biasa terkoordinasi, seperti pasukan militer yang langsung bergerak ke medan perang. Dalam hitungan detik, trombosit darahmu bergerak ke lokasi luka dan mulai menempel satu sama lain. Mereka membentuk sumbatan sementara. Pembuluh darah di sekitar luka menyempit untuk mengurangi aliran darah. Protein bernama fibrin membentuk jaring-jaring yang memperkuat sumbatan itu. Dalam 7 menit, luka kecil sudah tertutup. Tapi ini baru babak pertama. Babak kedua dimulai dalam hitungan jam. Sistem imunmu mengirimkan pasukan pertama, sel yang disebut neutrofil, untuk membunuh bakteri yang masuk ke luka. Kemudian makrofag datang, membersihkan sisa-sisa sel yang rusak seperti petugas kebersihan setelah pertempuran. Dalam 2 hingga 3 hari, jaringan baru sudah mulai tumbuh. Manusia purba tidak tahu semua ini. Mereka tidak punya nama untuk neutrofil atau fibrin. Tapi tubuh mereka melakukannya secara otomatis, sama persis seperti tubuhmu melakukannya sekarang. Dan mereka melakukan satu hal lagi yang terlihat sederhana, tapi ternyata sangat cerdas secara biologis. Mereka menjilat luka mereka. Kamu mungkin diajarkan bahwa ini jorok, bahwa mulut manusia penuh bakteri. Dan itu benar, mulut manusia memang penuh bakteri. Tapi itu sudah dilakukan oleh orang tua zaman dahulu, saat kamu masih kecil. Mungkin ada yang masih ingat. Tapi penelitian dari University of Florida yang dipimpin oleh Nigel Benjamin menemukan sesuatu yang mengubah cara kita memandang kebiasaan purba ini. Air liur manusia mengandung protein yang disebut histatins, yang terbukti secara aktif membunuh beberapa jenis bakteri patogen. Air liur juga mengandung faktor pertumbuhan epidermis, sebuah senyawa yang secara harfiah mempercepat pertumbuhan sel kulit baru di sekitar luka. Dengan kata lain, manusia purba yang menjilat lukanya bukan melakukan sesuatu yang jorok. Mereka melakukan pengobatan pertama yang didesain oleh evolusi itu sendiri. Tapi luka adalah ancaman yang bisa dilihat. Ancaman yang jauh lebih berbahaya adalah yang tidak terlihat. Penyakit. Bagaimana manusia purba bertahan dari demam tinggi, dari infeksi bakteri, dari parasit yang masuk ke tubuh mereka setiap hari? Jawabannya ada di sebuah teori yang diajukan oleh peneliti bernama Graham Rook dari University College London. Ia menyebutnya Old Friends Hypothesis, atau dalam bahasa Indonesia,
hipotesis teman lama. Dan teori ini akan mengubah cara kamu melihat kebersihan, penyakit, dan kesehatan modern untuk selamanya. Begini cara kerjanya. Selama ratusan ribu tahun, tubuh manusia hidup berdampingan dengan dunia mikroba. Bakteri tanah masuk ke tubuh mereka setiap hari karena mereka tidur di tanah. Parasit usus adalah bagian normal dari kehidupan mereka. Mereka minum air dari sungai yang penuh organisme mikroskopis. Dan karena paparan konstan ini, sistem imun manusia purba mendapat latihan setiap hari. Bayangkan sistem imunmu seperti tentara. Tentara yang tidak pernah berlatih adalah tentara yang berbahaya. Mereka tidak tahu bagaimana membedakan musuh nyata dari teman. Mereka tidak tahu seberapa keras harus menyerang. Sistem imun manusia purba berlatih setiap hari. Hasilnya adalah tentara yang terlatih, disiplin, dan pandai membedakan ancaman nyata dari bukan ancaman. Sistem imun manusia modern, ia tidak cukup berlatih, dan akibatnya, ia sering salah sasaran. Ini menjelaskan sesuatu yang selama ini membingungkan para ilmuwan. Kenapa penyakit autoimun, alergi, asma, dan eksim hampir tidak ada di masyarakat pemburu pengumpul yang masih hidup hari ini, tapi meledak di dunia modern yang paling bersih? Jawabannya adalah, sistem imun yang tidak cukup terlatih menjadi sistem imun yang hiperaktif dan bingung. Ia mulai menyerang hal-hal yang tidak berbahaya, serbuk sari bunga, kacang tanah, bahkan sel tubuh sendiri. Kita membayar harga mahal atas kebersihan kita. Tapi ada lebih dari sekedar sistem imun. Manusia purba memiliki senjata lain yang jauh lebih tidak terduga. Pengetahuan tentang alam yang diwariskan selama ribuan generasi. Ini bukan sihir, ini bukan mitos. Ini adalah ilmu pengetahuan empiris yang dibangun selama ratusan ribu tahun trial and error di lapangan nyata. Peneliti Daniel Moorman dari University of Michigan menghabiskan puluhan tahun mendokumentasikan pengetahuan tanaman obat dari berbagai masyarakat pemburu pengumpul yang masih ada di seluruh dunia. Hasilnya mengejutkan. Rata-rata masyarakat pemburu pengumpul menggunakan antara 200 hingga 300 jenis tanaman berbeda untuk keperluan medis. Bukan sekedar teh herbal untuk flu, tapi pengobatan spesifik untuk infeksi, luka dalam, demam tinggi, gangguan pencernaan, nyeri persalinan, hingga gangguan mental. Dan pengetahuan itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari jutaan kali eksperimen yang dilakukan nenek moyang kita, di mana kesalahan berarti kematian dan keberhasilan berarti kesembuhan yang diingat dan diajarkan ke generasi berikutnya. Beberapa dari pengetahuan itu sekarang kita akui sebagai ilmu pengetahuan modern. Aspirin, obat paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia, berasal dari senyawa bernama asam salisilat yang ditemukan di kulit pohon willow. Manusia purba sudah mengunyah kulit pohon willow untuk meredakan nyeri ribuan tahun sebelum kimia modern ada. Quinine, obat malaria yang menyelamatkan jutaan nyawa, berasal dari kulit pohon kina yang digunakan masyarakat adat Amerika Selatan jauh sebelum ilmuwan Eropa menemukannya. Artemisinin, obat malaria paling efektif saat ini yang membuat penemunya memenangkan Nobel Prize pada 2015, berasal dari tanaman Artemisia yang sudah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Bukan dokter modern yang menemukan obat-obatan ini. Dokter modern hanya menemukan nama kimianya. Manusia purba yang menemukan manfaatnya. Tapi pengetahuan tentang tanaman hanya sebagian dari cerita. Ada faktor lain yang jauh lebih tidak terduga dalam keberhasilan manusia purba melawan penyakit tanpa sistem medis formal. Faktor itu adalah mereka tidak sendirian. Dengarkan baik-baik, karena ini adalah bagian yang paling penting dari seluruh video ini. Ketika seseorang dalam kelompok manusia purba jatuh sakit, seluruh kelompok bergerak. Mereka tidak membiarkan orang sakit sendirian dan pergi berburu. Mereka bergantian menjaga. Mereka membawakan makanan dan air. Mereka menghangatkan tubuh si sakit di malam yang dingin. Mereka melindunginya dari predator. Secara intuitif, ini terdengar seperti kebaikan manusiawi yang sederhana. Tapi secara ilmiah, ini adalah salah satu mekanisme penyembuhan paling kuat yang pernah ditemukan. Peneliti Janice Kikolt Glaser dari Ohio State University telah menghabiskan lebih dari 3 dekade mempelajari hubungan antara kondisi psikologis dan sistem imun. Apa yang ia temukan secara konsisten adalah ini. Manusia yang merasa didukung, dicintai, dan tidak sendirian memiliki kadar kortisol yang lebih rendah, kadar sel pembunuh alami yang lebih tinggi dalam darah mereka, dan waktu pemulihan dari penyakit dan luka yang secara signifikan lebih cepat. Dengan kata lain, kehadiran orang-orang yang peduli secara harfiah mengubah kimia tubuhmu menjadi lebih mampu melawan penyakit. Manusia purba, tanpa mengetahui satu pun tentang kortisol atau sel NK, sudah melakukan terapi sosial yang paling efektif yang bisa dilakukan manusia.
Dan disinilah kita harus berbicara tentang sesuatu yang lebih gelap. Karena ada alasan lain kenapa manusia purba bisa bertahan tanpa dokter. Dan alasan ini tidak senyaman penjelasan-penjelasan sebelumnya. Seleksi alam. Ini terdengar dingin, dan memang begitulah alam bekerja. Manusia purba yang lahir dengan sistem imun yang lemah meninggal lebih awal. Sebelum sempat punya keturunan, atau dengan keturunan yang sangat sedikit. Gen mereka perlahan-lahan tersaring keluar dari kolam gen manusia. Manusia purba yang lahir dengan tubuh yang lebih tahan penyakit, lebih cepat pulih dari luka. Lebih efisien dalam menggunakan energi saat sakit, mereka yang bertahan. Mereka yang punya banyak anak, gen mereka yang diteruskan. Selama 300.000 tahun, setiap generasi manusia adalah generasi yang lebih terpilih dari generasi sebelumnya dalam hal ketahanan biologis terhadap tantangan lingkungan. Kamu adalah titik akhir dari proses seleksi itu. Setiap sel dalam tubuhmu membawa warisan dari ribuan generasi manusia yang berhasil melewati ancaman yang tidak kamu bayangkan dalam mimpi terburukmu. Tapi kemudian sesuatu berubah. Sesuatu berubah sekitar 10.000 tahun yang lalu, ketika manusia mulai bertani dan hidup menetap. Dan perubahan itu, meski membawa banyak keuntungan luar biasa, juga membawa konsekuensi biologis yang kita masih hidup di dalamnya sampai hari ini. Ketika manusia mulai hidup menetap dalam kelompok yang lebih besar dan lebih padat, penyakit menular punya kondisi yang sempurna untuk menyebar. Satu orang yang terinfeksi bisa menularkan ke puluhan orang dalam satu atap. Manusia mulai hidup berdekatan dengan hewan ternak, yang menjadi reservoir untuk patogen baru yang belum pernah ditemui sistem imun manusia sebelumnya. Cacar berasal dari sapi, flu berasal dari babi dan unggas, campak berasal dari anjing. Inilah era baru penyakit, dan manusia tidak siap. Populasi manusia menetap pertama mengalami gelombang wabah yang dahsyat. Angka kematian melonjak, harapan hidup turun. Secara ironis, pertanian, yang kita anggap sebagai kemajuan besar, awalnya membuat manusia lebih rentan secara medis, bukan lebih sehat. Tapi tubuh manusia belajar lagi. Perlahan-lahan, selama ribuan generasi, populasi manusia yang bertahan dari wabah membangun imunitas baru. Mereka yang tidak tahan meninggal. Mereka yang punya keistimewaan genetis untuk melawan patogen baru itu bertahan dan berkembang biak. Proses seleksi alam yang brutal ini berlanjut hingga era modern. Dan baru pada abad ke-19, ketika kita mulai memahami germ theory, teori bahwa penyakit disebabkan oleh mikroorganisme, barulah kita punya alat untuk melawan penyakit yang lebih cepat dan lebih efektif dari seleksi alam. Vaksin, antibiotik, bedah steril, sanitasi air bersih. Ini adalah revolusi medis yang menyelamatkan miliaran nyawa. Tidak ada keraguan soal itu. Tapi ada harga yang tidak pernah kita sadari kita bayar. Karena bersamaan dengan melindungi kita dari penyakit infeksi, kita juga mulai melindungi tubuh kita dari hampir semua tantangan biologi. Kita tidak lagi tidur di tanah. Kita tidak lagi terpapar bakteri lingkungan. Kita memakan makanan yang diproses, disanitasi, dan seragam. Kita duduk hampir sepanjang hari. Kita hidup di ruangan tertutup dengan udara yang disaring. Dan sistem imun kita, yang dirancang untuk berlatih setiap hari, mulai kehilangan kondisinya. Ini bukan teori pinggiran. Ini adalah konsensus yang semakin kuat di antara para imunolog dan epidemiolog terkemuka dunia. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science pada 2019 oleh tim dari Erasmus MC di Belanda menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh di lingkungan pertanian tradisional dengan paparan tinggi ke tanah, hewan, dan lingkungan luar memiliki profil imun yang secara signifikan lebih seimbang dan lebih sedikit mengalami penyakit autoimun dibandingkan anak-anak yang tumbuh di lingkungan urban modern yang sangat steril. Kita sudah menciptakan lingkungan yang terlalu nyaman untuk tubuh yang dirancang untuk tantangan. Dan disinilah kita harus bicara tentang hal yang mungkin paling tidak nyaman untuk didengar. Karena pertanyaannya bukan hanya tentang manusia purba. Pertanyaannya adalah tentang kamu sekarang. Dan apa yang kamu lakukan dengan tubuh warisan ratusan ribu tahun evolusi itu. Tubuhmu masih membawa cetak biru yang persis sama seperti nenek moyangmu di savana Afrika 300.000 tahun yang lalu. Cetak biru itu mengasumsikan kamu bergerak banyak. Peneliti manusia purba memperkirakan bahwa manusia pemburu pengumpul berjalan rata-rata antara 15 hingga 20 km per hari. Bukan lari maraton, tapi gerak konstan sepanjang hari. Gerak bukan hanya baik untuk ototmu. Gerak adalah sinyal bagi sistem imunmu untuk tetap aktif dan waspada. Penelitian dari Appalachian State University yang dipimpin oleh David Nieman menunjukkan bahwa orang yang berjalan 30 hingga 45 menit per hari mengalami 43% lebih sedikit hari sakit dibandingkan mereka yang tidak aktif bergerak. Cetak biru tubuhmu juga mengasumsikan kamu tidur sesuai ritme matahari.
Manusia purba tidak punya lampu. Ketika matahari terbenam, dunia menjadi gelap, dan tubuh mereka mulai memproduksi melatonin secara alami. Mereka tidur lebih awal dan bangun saat fajar. Penelitian dari Harvard Medical School yang dipimpin oleh Charles Czeisler menunjukkan bahwa paparan cahaya biru dari layar ponsel dan komputer di malam hari menekan produksi melatonin hingga 50%. Hasilnya bukan hanya sulit tidur, tapi sistem imun yang aktif di malam hari untuk melakukan perbaikan sel tidak mendapat sinyal untuk bekerja. Manusia purba tidak pernah mengalami insomnia karena layar ponsel, tapi tubuh manusia modern hampir tidak bisa menghindarinya. Cetak biru tubuhmu juga mengasumsikan variasi makanan yang jauh lebih besar dari yang kamu konsumsi sekarang. Analisis residu di gigi fosil manusia purba menunjukkan bahwa diet mereka terdiri dari ratusan jenis tanaman berbeda, tergantung musim dan lokasi. Ditambah protein dari berbagai jenis hewan dan serangga, serta serat dalam jumlah yang jauh melampaui rata-rata konsumsi serat manusia modern. Mikrobiom usus, komunitas triliunan bakteri yang hidup di ususmu dan memainkan peran krusial dalam sistem imunmu, dirancang untuk keberagaman itu. Penelitian dari Stanford University yang dipimpin oleh Justin Sonnenberg menunjukkan bahwa mikrobiom manusia modern telah kehilangan antara 30 hingga 40% keberagaman spesies bakteri dibandingkan masyarakat pemburu pengumpul yang masih ada hari ini. Kita sedang membiarkan ekosistem dalam tubuh kita sendiri punah perlahan-lahan. Dan akhirnya, cetak biru tubuhmu mengasumsikan kamu hidup dalam komunitas yang saling mendukung. Bukan komunitas digital, bukan ratusan teman di media sosial yang kamu belum pernah bertemu langsung, tapi komunitas fisik, manusia yang hadir secara nyata, yang bisa memegang tanganmu ketika kamu sakit, yang bisa memasak makanan untukmu, yang kehadirannya bisa kamu rasakan. Penelitian dari Brigham Young University yang dilakukan oleh Julian Holt Lundstedt menganalisis data dari lebih dari 300.000 orang di berbagai negara dan menemukan bahwa kesepian meningkatkan risiko kematian dini sebesar 26%. Angka yang lebih besar dari dampak obesitas. Manusia purba, terlepas dari semua kesulitan hidupnya, hampir tidak pernah mengalami kesepian seperti yang dialami manusia modern. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Kenapa manusia purba bisa hidup tanpa dokter? Bukan karena mereka lebih kuat dari kita dalam arti supranatural. Bukan karena alam baik hati kepada mereka. Mereka bisa bertahan karena tubuh manusia, dibangun oleh jutaan tahun evolusi, adalah sistem penyembuhan paling canggih yang pernah ada. Dan mereka hidup dengan cara yang selaras dengan desain itu. Mereka bergerak terus-menerus. Mereka tidur sesuai ritme alam. Mereka makan beragam makanan nyata. Mereka hidup dalam komunitas yang saling menjaga. Dan mereka terpapar dunia mikroba setiap hari, memberi sistem imun mereka latihan yang dibutuhkannya. Bukan karena pilihan gaya hidup yang trendy, bukan karena mereka tahu ilmu biologi, tapi karena tidak ada pilihan lain. Dan sekarang, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk bergerak atau tidak bergerak. Kita bisa memilih untuk tidur lebih awal atau terus menatap layar. Kita bisa memilih untuk makan makanan nyata atau makanan olahan. Kita bisa memilih untuk hadir secara fisik bagi orang-orang yang kita cintai atau tetap terhubung hanya melalui layar. Pilihan-pilihan itu, yang tampak kecil dan tidak penting, sebenarnya adalah pilihan tentang seberapa banyak kamu memberi tubuhmu kondisi yang ia rancang untuk bekerja dengan optimal. Dokter modernmu adalah sekutu yang luar biasa. Pergi ke dokter ketika kamu perlu pergi ke dokter. Vaksinasi dirimu. Minum antibiotik ketika kamu